repot beragama, lupakan ketuhanan. Nah itu ya karena jenenge pertama kali itu harus bibinau sangkang paraning dumadi. Nah itu loh, itu yang terpenting. Kita berasal dari mana dan kita kembali lagi kemana. Karena di antara dua ini banyak koridor ilmu yang kita tidak tahu, banyak rahasia yang harus diulas. Sebenarnya Tuhan menciptakan manusia itu sebenarnya dalam rangka untuk apa? Visi besarnya dalam rangka untuk apa? Misi besar apa? Iya, Tuhan menciptakan manusia itu. Toh andai kata Tuhan nggak bikin juga nggak ada masalah apa-apa, kenapa harus Tuhan bersedekah membuat jagat seisinya, bikin manusia dan lain sebagainya. Itu kalau dalam ulama mengatakan tafsir surat Al-Ikhlas, Allah itu lagi birahi. Oh, lagi birahi. Iya, saat itu. Jadi kul huwallahu ahad. Iya. Jadi oh, lagi birahi. Allah ya, Allah itu sendiri dia tidak bisa dinamakan Allah dan tidak ada sebutan daripada Allah sendiri kalau tanpa ada ciptaannya. Betul. Ya. Tanpa ada mulut ya, Gus. Tanpa ada mulut. Itu Allah. Dalam zatnya loh, wis jenggerung dewi iso. Kalau tanpa zatnya. Tapi untuk afalnya, untuk sifatnya, untuk asmanya ini perlu ciptaannya. Oh gitu. Iya. Kalau zatnya ya nggak perlu. Iya. Jadi ada afalnya Allah, ini ainul yakin. Kita melihat tumbuh-tumbuhan sebagai bukti otentik bahwasanya itu adalah bukti adanya Allah. Pergerakan kita, kesinambungan kita, simbiosis kita dalam kehidupan sehari itu adalah afalnya Allah. Nama kita yang berbeda-beda juga termasuk dalam bentuk kategori asma Allah. Dengan jegereng tok orang mikir ngentok nulis petuk mboten usah repot. Nggih sebenarnya. Enggak perlu harus ngawas. Jadi topo menemukan Tuhan itu sebenarnya ada perspektif orang Jawa sebenarnya tanpa aturan. Tanpa aturan. Iya bener. Bener ya. Tanpa aturan. Keluar semua kok. Harus keluar dan bahkan kita harus mendengarkan aturan itu. Kita tidak akan mengenal Tuhan tanpa harus kita tidak akan mengenal Tuhan, kita harus keluar dari aturan itu, keluar dari dogma dan karena dogma itu yang memperingat kita tidak mengetahui Tuhan semuanya. Aturan jadi wis to wong sakniki aturan itu buat melangkah kok. Contoh sakniki sholat, aturan sholat pertama harus takbiratul ihram. Loh, ketika sholat Allahu Akbar masa takbiratul ihram terus? Nah, kita harus mengingat aturan-aturan itu sendiri. Kan ya enggak toh? Kita harus tinggalkan aturan itu toh. Wah, melanggar aturan? Ya tidak melanggar, tapi lebih kita masuk dalam sistem aturan itu sendiri. Sekarang banyak orang menyembah agama dan menyembah aturan dalam tanda kutip. Iya. Itu karena saking dangkal berpikirnya atau kurang atur tadi ya Gus ya. Gak poin ya. Iya dangkal pikirnya gitu ya. Kayak sing tersinggung gak poin lagi. Tapi kan kenyataan kadang aduh ya repot beragama, lupakan ketuhanan. Nah itu ya karena jenenge pertama kali itu harus bibinau sangkang paraning dumadi. Nah itu loh, itu yang terpenting. Kita berasal dari mana dan kita kembali lagi kemana. Karena di antara dua ini banyak koridor ilmu yang kita tidak tahu, banyak rahasia yang harus diulas. Nah dulu sangat-sangat dirahasiakan ya dulu. Nah asalnya kan jelas dari Allah. Nah yang dikhawatirkan kembalinya nggak kepada Allah atau gimana? Ya bukan tidak kembali pada Allah, tapi lebih pada kemukhlisannya. Allah menciptakan keikhlasannya kita itu terus menduakan selain Allah. Nah berarti kan syirik atau jadikan musik dalam perjalanan itu. Nah semua kembali pada Allah, semuanya tetap kembali pada Allah. Jadi ya Allah memberikan tempat ruang-ruang bagi orang-orang yang
tergolong-golong atau terklaster-klaster itu. Jadi definisi syirik dan musyrik itu bukan apa ngobong dupo terus apa menyembelih sapi dibawa ke pinggir laut. Punden ya bukan. Oh itu itikad. Jenengan Allahnya, Tuhannya tetap Allah. Ibadahnya menyembah Allah. Tapi ketika jenengan gak duwe gitu, kok wis osrek, bingung, lali lah, ya wis sirik gitu. Oh gitu ya guys ya. Iya, lha wong takbir Allahu Akbar. Buake dinar. Duit. Lha ya jenenge sirik kuwi. Jadi Ya sirik itu ngono gitu saya ya. dulu diwejang oleh Mbak Yaya Abu Bakar. Iya. Kilo gap pegangan urip. Napa Mbah? Selamu mulai ke pondok dikenake mbok sangu untuk mengantisipasi atau untuk lebih pada berhati-hati dari kita sendiri. Nah, kalimat itu wa minha ya'ti 'alan nas zamanun. Suatu ketika datang masa para manusia. Pertama, himmatuhum butunuhum. Butuh iki weteng tok wis. Butunuhum ya. Iya, Butun. Abdul Butun. Wah, wis. Himmatuhum butunuhum. Wa sarafuhum mata'uhum. Mulyane menungso iki kemuliaane ning nggone bondo, harta. Ya. Jadi wong lek gak duwe harta kok ino. Nggih. Terus. Lah wong ngalem-ngalem sing master-master niku gak petene wong nyegani lek gak enek wong sing ora-ora. Terlihat tetep hina. Lah jenengan ngenten iki wis duwe bis gagah, nggih diserbani, diwehi kuluk numpak Alphard mesti sungkem malah lah. Wis to. Serbanan didik wis dadi Habib pisan. Pun layak dados anggota MUI. Anggota MUI. Ya ngono. Terus terakhir wa kiblatuhum nisa'uhum. Nah, acuan wong wedok. Gitu. Wis butuhe weteng kemuliaane hanya seorang apa? Harta. Apalagi kalau enggak wanita. Asmara bukan wanita. Asmara ya. Iya, asmara. Oh Lebih iya. tepatnya asmara. Lebih pada asmara. Iya. Nanti kalau wanita kan pria. Asmara. Nah, ini yang sangat ironis. Terakhir. Wa dinuhum darohimuhum wa dananiruhum. Agamane wong sing akhir zaman niku dinar karo dirham. Waduh. Nah niki sing sangat ironis dan ini sudah terjadi. Agamanya orang akhir zaman dinar dan dirham. Dirham mulai musyrik total. Apakah dua hal ini juga manifestasi daripada Dajjal itu sendiri, bukan? Beda, Ya, konteksnya beda. konteksnya bisa sibeh lah, bisa serupa. Oh, Ketika gitu ya. sesuatu yang menganggap itu adalah Tuhan ya, Dajjal lah. Itu aja lah konteksnya. Kalau ditafsir, kalau diperinci kan banyak lah, khat-khatnya, tarifnya banyak. Kalau melihat riwayat itu, wah kita selalu muhasabah. Jangan sampai lah kita ini walaupun gak duduk tetap ta'aluk lah. Mailah wa ta'ala ko Allah. Kita tetap bersandar, kita tetap tergantung terhadap Allah. Jangan sampai selain Allah itu menjadikan Tuhan. Nah, Tuhan itu nakirah sifatnya, ilahun, robun. Nah, kalau Allah kan sudah makrifat. Nah, kadang orang itu bisa mau menyebut nama Allah tapi masih dalam konteks ilahun, dalam konteks masih pangeran, cik Tuhan. Belum memahami yang sebenarnya, belum mengerti yang di atas ilahun Rabbun. iya, ilahun robun kan nakirah sifatnya kalau grammar. Jadi nakirah itu masih belum makrifat. Ya, kalau makrifat Allah itu makrifat. Asmanya jelas. Nah, kalau kita kan ilahun, Allahumma, ya, Rabbus samawati wal ard, seperti itu. Itu yang sudah terjadi. Inna fidzalika saru kholqi. Jadi semua aktivitas yang disebutkan dalam riwayat itu elak-elak yang menungso. Nah ini Iya. ya mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah lah. Tidak menjadi itu
Saya tertarik dengan pengalaman panjenengan pas topong rame, Gus. Nah, Iya. ini kan saya sering dengar istilah topong rame itu, tapi untuk ketemu langsung orang yang sudah melakukannya secara implementatif kan tidak pernah, baru ketemu kali ini. Nah, kira-kira barangkali bisa diceritakan. Nanti kalau enak kan saya bisa ajak teman-teman ikut topong rame. Iya. Dulu itu saya sama ibu itu sampai dicerca. Ya itu cerca itu saya saat keluar tuh pakai celana, pakai sepatu, pakai jas, naik sepeda motor, yes. Nggak tahu, saya nggak pernah izin mau kemana-kemana. Kemana ya sih, saya mau keluar, pamit ibu keluar, terus tambahin saku.